Halo guys, Assalamualaikum. Saya lagi di perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Ini saya ditemani bersama Bang Haidar. Kita di sini akan mereview buku. Apa lo beli buku lagi? Beli dong. Apa tuh? Udah dibawa nih. Dibawanya yang ini. Nah, tahu nggak buku ini bang? Mau jadi ini baik mau jadi pebisnis ya? Amin, kan gue pengen jadi orang kaya bang. Orang kaya yang sombong. Bukan, itu cita-cita yang baik Jar. Jadi cita-cita kau apa bang? Jadi orang kaya gua mau jadi orang kaya. Orang kaya itu yang kayak gimana? Yang dimaksud kaya yang apa, penghasilan gue bisa nabung 10 juta per bulan. Udah dikurangin sama kebutuhan coba lihat tuh. Boleh. Nabung 10 juta katanya menjadi orang kaya itu bisa nabung 10 juta per bulan, guys. Di luar kayak makan-makan gitu. Itu udah dikurangin itu. Tuh. Berarti itu apa penghasilan bersihnya? Bukannya sekarang udah ya, Bang? Hah? Bukannya sekarang udah. Ini buku siapa? Buku aku lah. Oh, maksudnya siapa yang bikin? Itu dari buku Akid Jason Baron. Siapa tuh? Itu tam di belakang di depan. Ada. Ini banyak. Ya, baca sedikit sih meskipun ya begitulah. Kadang dibaca, kadang juga enggak. Coba kita lihat di Pusnas ada nggak? Kadang tuh kalau misalnya mau beli buku kan cari di sini dulu Pusnas. Bukannya di Gramedia juga banyak kan? Tapi kan di Pusnas gitu kan gratis. Oh, Di Pusnas gitu perpustakaan apa? Perpustakaan nasional tapi yang online ya. Jadi guys, ini tuh buku belajar tentang Magister Business Administration ya, tentang manajemen ya. Tuh ada secara garis besar dijelaskan di buku ini. Tentang akuntansi juga ada, tentang manajemen resiko, manajemen keuangan, manajemen personalia, manajemen operasi, banyak sekali ya. Ada laporan keuangan, kewirausahaan, pembiayaan bisnis, negosiasi bisnis, semuanya ada nih. Kayaknya dirangkum materi magister manajemen itu di dalam satu buku ini. Mau lanjut ke mana Jar? Habis dari sini. Mudah-mudahan kalau punya duit sih pengen ke UGM atau Undip sih, karena ada itu apa namanya penjurusannya gitu. Kalau di Undip ngambil auditor yang fraud itu loh, kayak kecurangan akuntansi gitu. Kalau di UGM ya ngambil auditing. Audit forensiknya. Ya, forensik. Beda kan auditing sama audit forensik itu? Kayak Audit. beda kan? Audit kan pemeriksaannya yang kakak. Misalnya forensik itu kan ya kecurangan. Iya, kecurangan. Bukan siapa tadi? Jason Baron. Jadi tuh di sini tuh guys banyak sekali tuh ada kita bisa mengenal yang namanya dunia bisnis. Yang pertama ya, lebih peka terhadap dunia bisnis, memahami makna dan alasan untuk membangun sebuah bisnis. Terus mendeteksi kesalahan dalam dunia bisnis, ada lagi kayak memahami biaya, terus peluang dan kebijakan yang nyata, atau kita lebih bisa percaya diri mengarungi dunia bisnis gitu guys. Anjas, Rajin banget ya. alhamdulillah. Lu udah selesai Jar? Apa ya, ini apa? Manajemen keuangan. Udah selesai, kemarin dikirim tuh. Belum ya? Kayak misalnya fundamental nih guys. Fundamental tuh kan kayak ada yang pertama itu strategi, terus yang kedua eksekusi, terus yang ketiga itu kayak kita harus memanajemen bakat gitu, atau pengembangan bakat baru pada akhirnya yang dikembangnya itu keahlian personalnya. Bisa seperti contoh kayak apa ya, bertindak dengan integritas, terus melatih kemampuan intelijensi gitu, intervensi dan intelijensi sosial dan emosional, dan membuat keputusan penting dan
serta menumbuhkan kepercayaan gitu guys. Jadi ya secara fundamental kayak ini yang 5 ini yang dipegang teguh lah: strategi, eksekusi, manajemen bakat, pengembangan bakat, dan keahlian personal gitu guys. Ini seperti podcast satu arah ya kita monolog. Terus di sini ada banyak lagi tuh kayak Jar, apa Jar? Jual buku ini dijual buku di Shopee Jar. bisa kah? Gimana Cek? Kayak gitu deh, Iya sih. review buku. Terus kayak misalnya kita ingin teamwork kita bagus gitu lah, harus gimana gitu loh. Itu kan sebenarnya ada 4C ya dalam kinerja tim. Yang pertama itu konten yang kita buat itu harus gimana, bagaimana lingkungan di tempat pekerjaannya gimana, atau ya esensi atau tujuan dari sebuah lingkup kerjanya itu harus bagus, bagaimana suasana kerjanya. Terus konteks mencakup sistem bonus atau tujuan, budaya, suasana, dan lingkungan yang akan menjadi tempat bagi tim untuk bekerja itu harus nyaman dan bisa kita mengekspresikan diri, bisa senyum, bisa bahagia, serta nyaman terhadap apa yang kita kerjakan, maka akan membuat kita menjadi lebih enak dan enjoy dalam mengimplementasikan di dunia sehari-hari gitu guys. Terus yang kedua itu ada komposisi atau bisa disebut skill dan kepribadian. Komposisi ini tuh bisa mencakup siapa yang ada di dalam tim gitu secara personal, dan bagaimana kemampuan dan kepribadiannya mampu menyelesaikan sebuah studi kasus atau pekerjaan. Inilah kenapa memperkerjakan orang yang tepat dan bisa bekerja sama dalam tim menjadi sangat penting gitu, karena ketika urusan dikasih ke orang yang tidak kompeten itu kita tinggal menunggu kehancurannya saja gitu. Jadi kita harus tahu nih kapasitas masing-masing itu gimana. Dan yang terpenting sumber daya manusianya itu harus kompleks, tidak harus kompleks tetapi harus bisa menyamakan standarisasi dalam kehidupan. Terus yang ketiga itu kompetensi itu kayak menyiapkan tujuan atau pencapaian gitu, yaitu mempunyai seperti orang yang tepat dengan kemampuan memecahkan masalah. Ini tentang bagaimana kita beradaptasi dengan adanya hal problematika dalam kehidupan gitu, atau dalam pekerjaan yang kita kerjakan gitu. Tujuan yang tepat dan mengarahkan kemampuan tim untuk mencapai target misalnya. Yang terakhir itu adalah change atau kemampuan kita untuk beradaptasi, atau bisa disebut change itu perubahan ya dari masa ke masa itu. Kalau misalnya kita ingin kurvanya bagus itu harus sedikit naik sedikit demi sedikit, mencakup kemampuan tim untuk beradaptasi pada perubahan situasi yang cepat dalam mencapai tujuannya itu guys. Nah itu di bab yang barusan itu tentang kepemimpinan. Terus ada lagi kayak misalnya etika tuh etika itu melekat pada dunia bisnis lebih dari sekedar hal yang menjauhkan dari hal yang tidak boleh dikerjakan itu, kayak suatu pembatas etika itu. Kita boleh melakukan ini, harus ada etikanya, karena setiap profesi yang kita jalankan nanti harus memiliki kode etik namanya. Hidup yang benar secara etis akan membuat hidup terasa lebih sempurna, memungkinkan untuk meninggalkan sebuah warisan yang bisa dibanggakan gitu ke anak cucu kita nanti gitu. Kalau kita tuh secara spontan mampu nih berkompeten dan beretika gitu. Karena pada dasarnya dalam sebuah dunia pendidikan itu pengetahuan tidak semuanya penting gitu. Dalam artian pengetahuan itu penting, tetapi yang paling penting dari sebuah pengetahuan adalah etika. Oleh karena itu ya yang harus ditekankan oleh lembaga sertifikasi seperti itu sebenarnya bukan bagaimana kita menyelesaikan masalahnya gitu, karena orang pintar itu ketika tidak beretika dia bisa menghancurkan segalanya juga gitu.
tetapi ketika dia berkompeten serta beretika, dia mampu merubah esensi dari profesi itu menjadi lebih baik gitu. Terus emosi kan, kita membahas emosi, kerap membuat kita berpikir pendek. Ingatlah Anda atau kalian itu ingin menjadi apa gitu. Salah satu elemen penting dalam berbisnis yaitu bergerak dari pemikiran jangka pendek ke pemikiran jangka panjang. Kebanyakan masalah etis muncul dari emosi yang kerap membuat kita berpikir pendek. Jadi emosi itu bisa membuat kita lebih tidak teratur dalam fundamental ya. Yang perlu dilakukan ya berhenti sejenak dan mengingat tujuan tentang kalian ingin menjadi apa gitu. Akankah keputusan ini menguatkan esensi itu atau tujuan itu, atau justru melenyapkan apa yang telah dicapai selama ini gitu. Karena ya pada dasarnya kan kita itu apa yang kita kerjakan gitu. Kita misalnya belajar dengan rajin, terus beretika, kita bisa menjaga hal yang buruk dari luar untuk diri kita, itu kita bisa membuat diri kita itu lebih ada gitu, lebih nilainya itu, value-nya itu keluar gitu. Itu guys, dalam buku ini kayak banyak sekali ya kita diceritakan peran seorang akuntan atau keuangan di dalam dunia bisnis, terus peran bagaimana manajemen mengatur dan mengambil keputusan, terus bagaimana menyusun nilai biaya untuk memperkirakan anggaran yang akan dipakai gitu, dan membuat kita itu lebih mengetahui pemikiran tentang dunia bisnis oleh pengusaha. Kita belajar banyak, pokoknya kita ibarat S2 anjay. Ambil yang di Harvard Jar. Hah? Ambil yang di Harvard. Iya, tanya dong bang, tanya bang apa yang Kenapa? yang dibingungin. Apa? Ini aja permasalahan ayam lo aja. Lah Apa jangan yang lo tahu? Apa permasalahan yang lagi lo hadapin permasalahan. dari bisnis ayam? Tidak ada permasalahan. Sudut pandang kompetitif. Gimana lu lihat pasar saham buat tahun depan ya? Buat panen ke depan ya? Kan bentar lagi kan tahun politik kan? Iya ya, 2024 tuh udah politik banget kan. Februari. Itu kayak udah pada nggak ngejabat semua kan? iya. Kayak Jar Anies gitu kan udah ngejabat lagi. Jadi gimana Jar? Gimana pasar saham Jar? Kayaknya bukan melejit juga sih, tapi ada kecenderungan juga, akan ada yang sebagian, ada yang turun juga tergantung situasi apa namanya. Bukan komoditas kan itu ayam itu? Ya juga sih, tidak tahu, itu hanyalah takdir kayaknya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lebih bagus lagi. Terus Udah sini aja ya. apanya ya sih, itu aja. Rangkumnya berapa nih dapatnya? 13 lah. Mantap dah, 13 lah. Bagus. 13 apa? Slide doang. Kan aja rajin banget. Ngapain banyak-banyaknya? Ya anjir. Bentar, gua bawa powerbank nggak ini? Ini bahaya kalau nggak bawa powerbank aku bahaya ini. Kenapa tuh? HP ini yang ini. Ada baterainya. Udah guys ya, cukup segini aja lah ya. Ini bahas MBA udah